Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kekal abadi kasih setianya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Keajaiban telah terjadi. Tuhan Yesus telah bangkit dan kini hadir bersama kita. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Bahagia sekali pada malam hari ini kami bisa menyapa Anda semua dalam acara Siraman Rohani Katolik. Acara ini terselenggara atas kerjasama Radio Republik Indonesia dan Seksi Komunikasi Sosial Paroki BMV Katedral Bogor. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, semoga di sepanjang hari ini dari pagi sampai dengan malam ini kita senantiasa berada dalam kehangatan kasih Kristus dan kita semua pada saat ini sepanjang hari ini tadi mampu menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang kita jumpai. Bapak Ibu dan saudara pendengar yang terkasih, kemarin pada tanggal 17 Mei mengikuti kalender nasional negara kita merayakan sebuah hari yang spesial yang mungkin kita semua tidak begitu mengetahui. Hari spesial itu adalah Hari Buku Nasional. Nah, tentu penetapan tanggal 17 Mei sebagai Hari Buku Nasional memiliki maksud, memiliki tujuan khusus yang direncanakan, yang diprogramkan oleh pemerintah kita. Dan kita percaya bahwa dengan Hari Buku Nasional ini, maka tentu saja program-program literasi atau minat-minat membaca diharapkan memang menjadi semakin tumbuh di antara kalangan warga Indonesia dan kita semua umat Katolik di Keuskupan Bogor. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada malam hari ini tema perbincangan kita atau obrolan kita adalah mengenai Hari Buku Nasional. Senang sekali karena pada malam hari ini pada acara Siraman Rohani Katolik saya tidak sendiri. Di sini telah hadir dua teman dari Komsos BMV Paroki Katedral Bogor. Yang pertama saya ingin menyapa dulu Ignasio Alfonsus Dani Putra atau biasa disapa dengan nama Igno. Halo Igno, selamat malam. Halo, selamat malam para pendengar. Semoga sehat selalu. Amin. Igno, terima kasih banyak ya telah hadir di malam hari ini untuk bersama-sama berbincang mengenai tema kita Hari Buku Nasional. Baik, narasumber yang kedua yang hari ini atau malam ini telah hadir adalah Regia Litwina Ginandra. Regia juga menjadi staf audiovisual redaksi digital Komsos BMV. Halo Regia, selamat malam. Halo, malam Pak Andreas, malam saudara-saudari pendengar sekalian. Apa kabar? Baik? Baik. Terima kasih Regia, terima kasih Igno sekali lagi untuk kehadiran teman-teman ya di acara obrolan kita malam hari ini. Dan ini menyenangkan karena kita akan berbincang mengenai Hari Buku Nasional yang kemarin tanggal 17 Mei kita peringati bersama. Nah, pertanyaan pertama nih teman-teman. Kira-kira menurut teman-teman yang menjadi latar belakang atau yang melatar belakangi mengapa sampai ada Hari Buku Nasional itu ceritanya bagaimana nih teman-teman? Silahkan Regia atau Igno nih. Halo semuanya, halo pendengar sekalian. Aku mungkin mau cerita sedikit ya hasil dari baca-baca aku mengapa ada yang namanya Hari Buku Nasional nih di Indonesia. Hari Buku Nasional sendiri itu sebenarnya tercetus pada tanggal 17 Mei tahun 2002. Hari Buku Nasional ini dicetuskan oleh Menteri Pendidikan Nasional pada saat itu, Abdul Malik Fajar, yang ingin mempromosikan supaya masyarakat itu lebih banyak membaca buku. Kenapa? Karena pada zaman itu kebanyakan penduduk Indonesia itu
lebih lebih mengandalkan informasi itu disebarkan dari mulut ke mulut. Mungkin kita juga tahu kan kalau orang Indonesia itu sangat sosial ya, jadi kayak kita biasa kayak dongeng, terus kayak adat istiadat, norma-norma itu biasanya kita sebarkan dari mulut ke mulut. Sementara mungkin karena disebarkan dari mulut ke mulut, informasi yang ada itu mungkin bisa berubah seiring dengan menyebarnya gitu. Jadi kita juga harus nih dianggap pada saat itu harus kita mempromosikan membaca buku. Kenapa? Karena buku itu setelah dicetak itu informasi yang ada di situ tidak berubah walaupun orang yang membacanya itu berbeda-beda. Kalau dari aku sih sejauh ini aku bisa sharing sebanyak itu. Baik Regia, terima kasih. Jadi ini salah satunya memang berkaitan dengan budaya kita selaku orang Indonesia, bahwa kita ini lebih senang budaya lisan begitu ya. Jadi kita lebih senang cerita dari satu ke yang lain, dan dikhawatirkan kalau cerita itu kan suatu kali mungkin ada informasi yang miss begitu ya, informasinya bisa ditambahi atau mungkin justru bisa dikurangi, maka itu menjadi tidak valid lagi. Maka Hari Buku ini menjadi sebuah momentum untuk mengingatkan kita semua bahwa yuk mari kita budayakan lagi minat untuk membaca. Kurang lebih begitu ya teman-teman ya. Iya. Baik, sekarang begini, menurut teman-teman nih, kita sudah hidup pada era 4.0 katanya, atau mungkin sudah lewat 5.0 bahkan mungkin. Nah, kalau teman-teman ingat, dulu ada ungkapan bahwa buku itu adalah gudangnya ilmu, ya. Tentu masih ingat ya teman-teman, ketika dulu masih sekolah, seringkali dikatakan buku adalah gudangnya ilmu. Tapi itu dulu. Nah, menurut teman-teman, ketika kita sekarang hidup dalam era teknologi yang sangat canggih dan sangat modern ini, apakah kalimat buku adalah gudangnya ilmu itu masih relevan, teman-teman? Silahkan, Igno atau Regia. Nah, mau siapa dulu nih, Kak? Boleh, aku atau Igno. Kak Regia? Silahkan, Igno juga boleh, nggak apa-apa. Oke, aku mulai dulu ya. Mungkin nanti Kak Regia akan menambahkan gitu. Nah, oke. Selamat malam, saudara pendengar terkasih. Masih relevankah ungkapan bahwa buku adalah gudangnya ilmu di era teknologi saat ini? Menurutku masih. Karena di era teknologi seperti saat ini, buku juga turut berkembang gitu. Salah satu contoh yang kita dapat nikmati saat ini seperti layanan e-book gitu. Itu kan salah satu bentuk dari buku itu juga turut menanggapi perkembangan zaman gitu di era teknologi saat ini. Dan menurutku esensi dari pemahaman bahwa buku adalah gudangnya ilmu di era teknologi ini tuh masih sama dan akan terus sama gitu. Sama seperti yang kita rasakan saat ini gitu. Ya, buku adalah gudangnya ilmu dan membaca adalah kuncinya. Oke, mantap. Artinya ini tetap masih relevan ya, Igno ya, sampai saat ini, karena penemuan-penemuan yang kita nikmati di era teknologi ini juga tetap pastinya bersumber dari buku yang dibaca, begitu ya? Betul sekali, Pak Andrea. Oke, baik. Kalau menurut Regia bagaimana nih? Apakah buku gudangnya ilmu di era teknologi ini masih relevan, Regia? Kalau menurut aku, buku sendiri itu masih relevan ya sebagai gudangnya ilmu. Mirip-mirip seperti jawabannya Igno, menurut aku, buku itu tetap jadi gudang ilmu. Tapi bukan berarti sumber ilmu itu cuma satu. Jadi menurut aku, teknologi itu adanya itu seperti kayak menambah opsi kita untuk mencari ilmu dari tempat lain. Terus selain itu aku juga merasa kalau buku dan teknologi itu bukan musuh, bukan berarti dengan adanya teknologi buku itu jadi dilupakan gitu. Adanya teknologi malah kalau sekarang menurut aku sama seperti yang tadi udah dijelaskan sama Igno, buku itu jadi berevolusi gitu. Kayak dia juga berkembang mengikuti zaman, dimana sekarang kan banyak kayak misalkan Ipusnas gitu, kayak perpustakaan nasional dalam bentuk digital dan lain-lain yang menyediakan akses untuk buku-buku bacaan, dan itu bisa diakses sama siapa aja gitu. Jadi menurut aku buku sebagai gudangnya ilmu itu masih sangat relevan sekarang, namun kayak diperluas dan disesuaikan dengan adanya teknologi gitu. Wah, keren sekali. Jadi ini tidak
teknologi tidak ingin menggantikan buku, tetapi justru menurut Regia ini adalah saling melengkapi, terutama menyesuaikan dengan era saat ini. Salah satunya terbukti dari Ipusnas tadi ya, Regia ya, di mana setiap orang bisa mengakses buku secara gratis, walaupun mungkin kadang-kadang ada antriannya juga kali ya, ketika salah satu buku yang kita ingin baca dan ternyata peminatnya banyak. Tapi intinya adalah bahwa buku Gudangnya Ilmu masih relevan menurut teman-teman dan semakin diperkaya dengan era teknologi saat ini. Mantap. Nah, kalau sekarang kita sudah ngomong mengenai Hari Buku Nasional, buku Gudangnya Ilmu yang tadi teman-teman sudah jawab. Saya jadi penasaran nih teman-teman. Apakah Igno dan Regia sendiri ini suka baca buku? Ya, saya pengen tahu nih ya. Dan kalau suka baca buku, apa yang membuat Igno dan Regia suka baca buku? Atau mungkin lebih tajam lagi, keseruan apa sih yang Igno dan Regia temukan ketika membaca sebuah buku? Silakan teman-teman, bebas siapa dulu. Regia dulu boleh, silakan. Oke, mungkin aku cerita sedikit ya dari aku sendiri. Aku suka baca buku itu dari kecil, dari mungkin sejak pertama kali aku udah bisa baca, aku suka baca buku kayak kumpulan cerpen, kumpulan cerita-cerita buat anak-anak gitu. Dan seiring berjalan, sering aku bertumbuh juga, minat membaca aku juga bertambah dan mungkin makin diverse, makin banyak jenisnya gitu. Pada zaman dulu mungkin waktu aku SMP, SMA gitu, aku lebih suka untuk baca cerita-cerita fiksi kayak novel dari genre fantasi, misteri, romansa itu adalah buku-buku kayak favorit aku. Kenapa aku suka baca buku itu? Karena menurut aku dengan membaca buku-buku itu aku bisa kayak berpetualang gitu, berpetualang di lembaran-lembarannya tanpa aku perlu pergi kemana-mana gitu. Terus dari buku-buku itu juga walaupun fiksi, mungkin kadang ada orang yang menganggap buku fiksi itu apa sih gunanya dibaca selain hiburan gitu. Tapi aku kurang setuju dengan hal itu. Kayak menurut aku dari buku fiksi itu kita bisa belajar banyak hal juga. Misalkan kayak kita bisa belajar berempati dari apa sih namanya interaksi dengan antara tokoh-tokoh ceritanya, bisa belajar problem solving mungkin, bisa belajar soal kreativitas gitu kayak jadi kayak kita diajak berimajinasi gitu itu kan memicu kreativitas juga. Nah, tapi mungkin di usia aku yang udah 20-an ini gitu ya, sudah kayak menuju dewasa gitu, bacaan aku juga menjadi lebih luas mungkin. Sekarang aku suka baca buku-buku non-fiksi juga, terutama buku-buku kayak yang temanya self-development gitu. Kalau di buku-buku fiksi aku mungkin belajar kayak hal-hal yang cukup abstrak gitu, menurut aku beda dengan buku yang non-fiksi ini. Kayak dari buku-buku non-fiksi ini kayak biasanya hal-hal yang lebih applicable atau bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari gitu. Misalkan salah satu buku yang aku suka di genre non-fiksi itu adalah Atomic Habit, judulnya dari James Clear. Buku Atomic Habit itu bicara soal gimana hal-hal kecil, kayak hal-hal yang kita lakukan sehari-hari itu adalah justru hal yang akan membentuk habit kita, yang akan membentuk kebiasaan yang bisa bertahan bertahun-tahun kemudian gitu. Buku itu, dari buku itu tuh mungkin aku bisa jadi tahu gitu, kenapa sih mungkin misalnya aku pengen hidup sehat gitu, lebih rajin olahraga, tapi kok kayak misalkan baru berapa saat udah nggak semangat lagi gitu. Dari situ aku bisa belajar nih ternyata ada dasar teorinya tuh kayak begini gitu, apa yang bisa dilakukan gitu, dan bisa introspeksi juga dengan diri sendiri kayak diri aku nih di titik ini apa sih yang bisa ditingkatkan lagi dari diri aku supaya menjadi versi yang lebih baik di masa depannya gitu. Artinya ini dari apa yang sudah Regia jawab, memang saya pribadi bisa merasakan buku itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan ya dari Regia, karena Regia sampai begitu mendalami, sampai begitu bisa menyerap intisari dari apa yang Regia baca. Jadi memang ini sudah terbukti lah kalau Regia ini membaca buku sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Nah, kalau Igno bagaimana nih? Membaca buku suka ya pasti ya? Kalau baca buku ya suka atau kenapa bisa suka baca buku itu karena sama sih, sama kayak Kak Regia, aku tumbuh di lingkungan keluarga yang emang
support tentang kegiatan literasi atau membaca dari kecil gitu. Iya. Dari kecil juga sudah dikenalkan sama orang tua buku gitu. Yang mulai dari awalnya ya nggak sih Kak Regia, dulu kita kalau masih kecil tuh lebih banyak ilustrasinya, gambar-gambarnya, dan lebih biasanya cerita-cerita fiksi gitu. Aku ingat banget kalau kecil tuh dulu pernah dibeliin buku cerita rakyat Nusantara. Nah itu kan colorful dan itu menarik. Nah hal ini yang membuatku sampai sekarang tuh senang dengan buku, senang dengan kegiatan membaca itu sendiri. Dan sama seperti Kak Regia, semakin bertambahnya usia, asupan membaca juga itu lebih bervariatif gitu. Mulai dari kecil tuh kita kebanyakan membaca cerita-cerita fiksi gitu, dan mulai semakin bertambah usia mulai deh kita baca buku-buku self development sebagai anak muda kayak gitu. Kalau bagian terserunya membaca itu sendiri ya pastinya kalau aku sendiri ya ketika sudah menamatkan sebuah buku itu tuh apa ya, ada kepuasan tersendiri gitu. Iya, ada kepuasan sendiri gitu. Apalagi ketika kita bisa menikmati perhalamannya, gimana cerita itu dapat kita baca secara mengalir sampai selesai gitu. Apa sih itu? Mungkin kadang-kadang kita bisa sampai lupa waktu juga ya teman-teman. Iya benar. ketika sudah sangat enjoy membaca buku halaman per halaman, kita penasaran dengan halaman berikutnya, dengan bab berikutnya, maka kita menjadi lupa waktu, dan mungkin ini menjadi tanda bahwa kita memang sudah menyatu dengan buku, dan keseruan itu tanpa kita cari-cari sebenarnya ya itulah proses itu di mana kita sudah penasaran dengan halaman-halaman berikutnya ya akan kita baca begitu ya teman-teman. Nah, teman-teman, ini ada satu pertanyaan yang mungkin berdasarkan pengalaman teman-teman selama ini ya. Maksud saya begini. Saat ini kan baik Igno ataupun Regia, ini teman-teman ada di tempat yang sama, yaitu di staf peliputan atau staf audiovisual di redaksi digital Komsos BMV Katedral. Nah, teman-teman, bagaimana kaitan hobi membaca buku itu dengan karya atau kegiatan yang teman-teman lakukan? Apakah ini tumpang tindih? Apakah ini saling mendukung? Atau jangan-jangan justru kegiatan membaca yang selama ini teman-teman lakukan ini malah akhirnya tergantikan oleh peran teman-teman di kegiatan di Komsos. Jadi intinya adalah apakah dengan kegiatan membaca itu dengan tugas atau karya teman-teman sekarang di Komsos ini saling mendukung, tumpang tindih, atau bagaimana teman-teman? Mungkin bisa diceritakan. Igno dulu kali ya. Silahkan Igno. Oke Pak Andreas. Kalau aku sendiri ya membaca buku sangat mendukung kegiatan berkarya di redaksi digital, khususnya di bidang peliputan gitu. Dan karena menurutku dari membaca itu sendiri kita menemukan banyak kosakata baru yang itu sangat berguna ketika kita menulis gitu di dalam dunia peliputan atau jurnalistik itu sendiri. Nah, dan apa ya? Dan yang pastinya dari kegiatan membaca itu selain kita punya banyak kosakata baru, kita juga belajar gaya penulisan, dan menurutku gaya penulisan ini juga sebenarnya bisa diaplikasikan gitu ke dalam pelayanan di redaksi digital itu sendiri. Artinya saling mendukung ya, Igno ya, dengan kegiatan saling mendukung. Baik. Nah, bagaimana dengan Regia nih, kegiatan membaca buku dan juga berkaitan dengan kegiatan Regia di audiovisual ya, di redaksi digital, apakah ini tergantikan dengan kegiatannya atau justru saling mendukung seperti Igno tadi? Kalau mungkin dari aku sendiri itu agak berbeda ya pengalaman dari Igno, karena di media sosial di audiovisual sendiri aku kan lebih berkutat dengan media gitu, dengan video, dengan gambar, dan itu sedikit sekali
potongan dengan kegiatan aku membaca gitu. Jadi kalau di kegiatan sehari-harinya, teknisnya mungkin itu nggak terlalu relevan dengan jadi kayak itu seakan-akan dua kegiatan yang berbeda gitu. Tapi mungkin kalau dari membacanya sendiri, yang namanya manusia, apalagi di zaman sekarang ini, membaca itu ada di sekitar kita gitu, bahkan di hal-hal yang sehari-hari kita lakukan. Jadi mungkin kalau aku merasanya kegiatan membaca itu lebih mendukung aku misalkan saat berkomunikasi. Kita kan sekarang sedang lagi masa pandemi, kebanyakan komunikasi kita itu dilakukan secara digital juga gitu, lewat WhatsApp, lewat mungkin nanti ada petunjuknya gitu dibagikan gitu. Itu membutuhkan kemampuan membaca juga buat bisa memahami biar nggak ada komunikasi selama bertugas gitu. Terus misalkan kalau dari aku di audiovisual sendiri, walaupun aku udah punya pengalaman dalam bermedia gitu, tapi mungkin ada hal-hal yang masih belum aku tahu, dan hal itu bisa aku, maksudnya, dan saat hal itu diperlukan, aku bisa cari informasi-informasi yang aku butuhkan itu di internet misalkan. Jadi secara langsung mungkin nggak berpotongan, nggak bersinggungan, tapi tetap ada komponen membaca yang menurut aku bisa diterapkan gitu dalam kegiatan aku di Komsos ini. Oke, jadi ini memang tidak bisa bertemu langsung seperti Regia tadi sampaikan, tetapi memang kebiasaan membaca itu mau tidak mau pasti akan memberikan kepada kita semacam pengaruh juga ya, seperti Regia sampaikan, mengenai hal-hal yang harus disampaikan, misalkan sifatnya instruksional, terutama dalam bermedia, karena kan memang itu sering kita temukan ya Regia ya, kalau kita melihat pengumuman informasi yang disebarkan lewat WhatsApp group atau lewat Telegram dan semuanya, kan pasti ada langkah-langkah yang harus kita baca, dan ini kalau orang tidak terbiasa membaca mungkin itu juga akan dilewatkan begitu saja, dan akan menjadi miskomunikasi begitu ya. Baik, terima kasih. Baik, teman-teman, obrolan kita sebenarnya sangat seru sekali, tapi mohon maaf karena memang ada keterbatasan waktu di sini, maka di ujung obrolan kita ini saya ingin bertanya satu pertanyaan terakhir untuk teman-teman, untuk Regia, untuk Igno, berkaitan dengan Hari Buku Nasional. Tanpa kita ingin memojokkan salah satu pihak begitu ya. Mungkin katakanlah bahwa kita melihat bahwa minat membaca di berbagai kalangan usia itu bisa jadi agak menurun. Di kalangan kaum muda, di kalangan anak-anak, atau di kalangan umum begitu, bisa dikatakan minat membaca ini menurun begitu. Nah, adakah pesan dari Igno, dari Regia untuk para pendengar berkaitan dengan Hari Buku Nasional ini? Silahkan, siapa dulu nih? Ayo, coba dulu nih. Silahkan. Boleh deh dari aku. Oke, sebelumnya aku mau mengucapkan kepada para pendengar selamat Hari Buku Nasional. Pesanku untuk para pendengar, khususnya untuk diriku sendiri juga, yuk luangkan beberapa menit waktu kita sepanjang hari itu untuk membaca. Ya, luangkan saja beberapa menit lah, 10 mungkin sampai 30 menit dengan membaca. Mari sama-sama kita memperbaiki tingkat literasi Indonesia. Oke, terima kasih Igno. Kalau Regia nih, ada pesan untuk para saudara pendengar sekalian, silahkan. Halo pendengar-pendengar sekalian, terutama mungkin aku khususkan kepada orang muda, walaupun mungkin yang kaum-kaum lain juga bisa mendapatkan kayak insight gitu dari apa yang aku ingin pesankan. Menurut aku, bagi kalian yang ingin mulai baca buku cuma tidak tahu mulainya dari mana, atau mungkin terintimidasi kayak mulai aku baca apa gitu, kalian jangan ragu buat baca gitu. Walaupun memang saat kalian belum terbiasa, membaca itu akan sulit, kayak kadang merasa bosan, kadang susah fokus ke bukunya, itu nggak masalah, mulai aja baca dulu sedikit-sedikit. Misalkan kalian bisa ditargetkan sehari berapa menit, atau sehari berapa halaman, dan nanti ditambah lama-lama supaya terbiasa. Selain itu, menurut aku juga kalian bisa baca dari hal-hal yang kalian suka dulu gitu. Membaca buku itu bukan sebuah lomba lari, jadi jangan jadikan membaca itu sebagai beban. Kalian harus cepet-cepetan dengan orang lain,
orang lain baca buku A, kalian harus baca buku A, tapi kalian harus nyaman dulu dalam kegiatan membaca itu gitu. Semoga pesan yang aku kasih ini bisa membantu kalian untuk mulai membaca gitu. Semangat, selamat Hari Buku Nasional semuanya. Semoga mungkin kita di masa depan bisa ngobrol-ngobrol lagi nih tentang buku. Baik. Terima kasih Regia, terima kasih Igno. Kita semua sepakat bahwa buku tidak akan pernah bisa kita lepaskan dari kehidupan kita, dan yang lebih dalam lagi adalah membaca itu akan tetap menjadi satu bagian dalam hidup kita. Khususnya ketika kita sadari bahwa kita ini adalah bagian dari murid-murid Kristus, murid-murid Yesus, di mana memang kebiasaan membaca, kebiasaan di mana kita juga mendengar, itu memang harus kita utamakan, supaya akhirnya kita bisa mewartakan kebaikan. Seperti pesan Regia yang bagus sekali bahwa membaca buku itu bukan seperti lomba lari, maka di sini kita harus mulai membaca pelan-pelan saja, mulai dari apa yang kita suka, minat kita di mana, dan seterusnya, dan yakin bahwa nanti hal itu akan membawa banyak makna positif atau manfaat yang positif untuk kita. Selamat malam teman-teman, terima kasih banyak ya untuk kehadiran di acara kita malam hari ini. Sehat-sehat terus, semoga next time kita bisa ketemu lagi. Terima kasih semua. Saudara pendengar yang dimuliakan Tuhan, demikian apa yang telah kita obrolkan di Hari Buku Nasional. Tepat kemarin kita rayakan pada tanggal 17 Mei tahun 2022. Harapannya jelas, semoga kita semua menjadi semakin dekat dengan buku, karena buku sebagai gudangnya ilmu pengetahuan tidak akan pernah lekang oleh waktu. Era teknologi semakin memperkaya khasanah kita, semakin membuat kita memiliki banyak pilihan cara kita untuk membaca buku, dan pastinya kita ingin membawa bangsa kita yang tercinta ini, gereja yang kita cintai, menjadi lebih baik. Dan satu tahapannya adalah mari kita mulai membiasakan baca, supaya akhirnya apa yang keluar dari diri kita, informasi, komunikasi kita, selalu membawa hal-hal yang positif. Kita bertemu lagi minggu depan di jam dan gelombang yang sama, dan semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.